eh, pencoblosan itu seperti apa sih? Kira-kira pencoblosan itu dilakukan tata caranya sudah bener nggak sih? Prosedurnya sudah sesuai apa enggak? Mulai dari persiapan pembukaan TPS, jadi persiapan pembuatan, terus persiapan pembukaan, mulai dari apel dan sebagainya, terus pelaksanaan pungut hitung sampai dengan tutupnya TPS, terus pelaksanaan penghitungannya itu, itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina. Kembali lagi di podcast Lontar Obrolan Pintar Demokrasi. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang berbagi pengalaman pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Di episode kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan anggota KPU Kabupaten Tuban, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Saiful Anwar. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat, Mbak Marlina. Mungkin bisa menyapa teman pemilih terlebih dahulu di rumah, Pak Saiful. Iya, halo sobat-sobat pemilih. Perkenalkan, saya Saiful Anwar, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Tuban. Bapak Saiful, kan sebelum kita masuk ke materi, kan ini udah pasca Pilkada 2024 ya. Beberapa masyarakat itu memiliki pemikiran kalau KPU itu kerjanya cuma pas pemilu aja. Apakah betul demikian ya, Pak? Oh, tentu bukan hanya itu ya. Jadi ini sebagai wacana lah, wawasan bagi masyarakat dan juga sobat pemilih bahwa kegiatan KPU itu tidak terbatas hanya pada saat tahapan saja, baik itu pemilu maupun pemilihan. Berkaitan dengan kegiatan KPU hari ini, ada beberapa kegiatan baik itu di divisi teknis yang saya ampu ini dan juga di divisi ketua divisi yang lain. Kalau di teknis sendiri hari ini itu ada yang namanya pemutakhiran partai politik berkelanjutan. Jadi kegiatan kami itu memverifikasi kaitannya dengan partai politik hari ini. Jadi kemarin kami sudah berkunjung ke partai peserta pemilu 2024 kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik ini. Kami sekaligus juga memperkenalkan diri dan juga ingin mengenal lebih jauh lah anggota partai politik yang ada di Kabupaten Tuban ini. Kalau kegiatan hari ini berkaitan dengan kegiatan verifikasi partai politik ini kami lakukan secara semesteran, yaitu di semester pertama mulai dari bulan Januari sampai 3 hari sebelum bulan Juni berakhir. Terus verifikasi semester keduanya di bulan Juli sampai dengan 3 hari sebelum bulan Desember berakhir. Oh gitu. Iya. Kalau untuk verifikasinya itu yang diverifikasi itu apa ya, Pak? Iya, kepengurusan partai politik, baik itu alamat kantor, terus kepemilikan rekening, terus berkaitan dengan kepengurusan. Nah, itu yang diverifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban. Oh, seperti itu. Kalau kita kembali lagi nih ke Pilkada 2024 ya, Pak ya. Itu sebenarnya alur dan proses dari Pilkada itu seperti apa ya, Pak ya? Ya, kaitannya dengan pengalaman kemarin, memang kegiatan Pilkada di 2024 itu adalah Pilkada serentak pertama yang dilakukan oleh 545 daerah di seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi. Kegiatan pemilu kada kemarin serentak itu dimulai dari pasca pemilu kemarin, dan itu masih beririsan sebenarnya. Kebetulan kaitannya dengan pelaksanaan pilkada kemarin, saya dilantik di tengah-tengah tahapan, yaitu di bulan Juni 2024. Kaitannya dengan pengalaman ini,
banyak sekali yang memang menjadi pembeda antara pemilihan hari ini dan juga pemilihan-pemilihan sebelumnya. Karena pemilihan hari ini dilakukan secara serentak. Dari pemilu ini, pilkada ini, pemilihan ini dilakukan secara serentak, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi. Kalau sebelum-sebelumnya kan tidak. Nah, kaitannya dengan itu, pelaksanaan di Kabupaten Tuban sendiri banyak dinamikanya. Karena adanya putusan-putusan MK juga kaitannya dengan persyaratan pendaftaran dan juga pencalonan itulah, dinamika-dinamika itu terus terjadi. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Ini kalau semuanya kita mundur sedikit dari pelaksanaan pemilu, kita ke sebelum tahapan pendaftaran itu. Biasanya itu KPU, khususnya di KPU Tuban, itu apakah melaksanakan seperti sosialisasi atau gimana ya Pak ya, biar para teman pemilih di rumah lebih tahu? Ya, kaitannya dengan kegiatan KPU pastinya sosialisasi itu menjadi hal yang paling awal kita lakukan. Karena peraturan yang memang terus berubah. Kita sendiri hanya menjalankan undang-undang dan juga aturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kita laksanakan kaitannya dengan kegiatan pemilihan hari ini. Karena tidak mungkin kita tidak melakukan sosialisasi, hal itu yang menjadi itulah titik awal bagi peserta maupun calon untuk melakukan kontestasi di pemilihan 2024 secara serentak. Seperti itu. Tapi untuk para target dari sosialisasi itu ada siapa saja ya Pak ya? Yang pasti yang pertama partai politik, karena partai politik merupakan peserta pemilihan, karena mereka kan yang mempunyai calon-calon dan juga kader terbaik. Kami juga selain berkoordinasi dengan partai politik juga melakukan koordinasi dengan berbagai Forkopimda yang ada di Kabupaten Tuban. Kita juga saling melakukan komunikasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan ini, seperti di Kodim, Dishub. Itu kita sering lakukan berkaitan dengan itu, karena proses pencalonan ini tidak bisa kita berjalan sendirian, tidak bisa, karena dalam proses-proses itu kita melibatkan dinas-dinas lain juga, seperti dinas kesehatan, kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan lah, itu juga kita lakukan. Berarti di pemilu itu ibaratnya semua instansi itu saling bantu. Ya, saling membantu untuk melaksanakan pemilihan ini. Karena seperti kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan pun kita meminta rekomendasi kepada dinas kesehatan, karena dinas kesehatan ini yang memang menaungi kaitannya dengan rumah sakit, dan juga kami meminta kaitannya dengan di mana sih tempat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh para calon setelah melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran pencalonan kemarin itu memang dilakukan di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Nah, di pasca pelaksanaan pendaftaran itu, di sela-sela prosesi verifikasi administrasi bakal calon, kami juga melakukan tes kesehatan, tes pemeriksaan kesehatan kepada calon. Kebetulan kemarin kami melaksanakan tes pemeriksaan kesehatan kepada calon itu dilakukan di Surabaya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Memang Rumah Sakit Dr. Sutomo ini di pemilihan sebelumnya juga ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan oleh calon peserta pemilihan di Kabupaten Tuban. Lalu Pak Saiful, kan pemilihan serentak kemarin kan jadi yang paling besar ya, pemilihan termasuk pemilihan yang paling besar ya.
itu ada nggak sih hal yang menarik yang terjadi di pemilu Tuban kemarin? Jadi memang banyak sebenarnya kejadian-kejadian menarik berawal dari prosesi pendaftaran calon. Jadi memang pemilihan hari ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena adanya gugatan di MK. Jadi persyaratan pendaftaran calon kemarin juga memang berbeda. Kalau dulu berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan ini, syarat dukungan calon itu kan bisa dengan melalui kursi dewan dan juga suara sah peserta pemilu. Nah, tetapi di pemilihan kemarin ini, di pemilihan serentak tahun 2024 ini, hanya persyaratan dukungannya itu suara sah dari peserta pemilu di 2024. Kemarin kita melaksanakan pengumuman pendaftaran calon itu di tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024 sesuai dengan PKPU 8. Jadi tahapan pencalonan memang sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024. Persyaratan untuk calon kepala daerah itu pendaftaran yang persyaratan dukungan yang melalui kursi dewan itu adalah 20%. Sedangkan suara sah dari kursi DPRD itu 20%. 25%, maaf. Dari akumulasi perolehan suara sah dari pemilu. Kalau itu kan persyaratan di PKPU 8 tahun 2024. Setelah adanya putusan MK nomor 60 garing PUU strip 22 garing 2024 yang mana kabupaten dengan jumlah penduduk 500.000 sampai dengan 1 juta yang termuat dalam daftar pemilih tetap, maka persyaratan pendaftaran calonnya itu adalah minimal 7,5% dari suara sah di kabupaten tersebut. Itu sesuai dengan putusan MK nomor 60 itu tadi. Kaitannya dengan itu pastinya kan ini membuka ruang juga bagi partai-partai yang lain untuk berkoalisi, untuk melakukan dukungan kepada calon terbaiknya untuk melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Tuban. Kebetulan Tuban tidak seperti kabupaten-kabupaten di luar yang lain ya. Memang kalau kita lihat di KPU kabupaten yang lain itu yang mendaftar itu banyak memang karena turun gitu ya. Kalau dulu persyaratannya 25% dari suara sah kursi dewan, hari ini cuma 7,5%. Jadi itu juga memancing berbagai partai politik untuk berkoalisi untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Berarti untuk di Tuban ini termasuk kabupaten yang besar ya Pak? Iya. Memang Kabupaten Tuban ini mempunyai memang kabupaten yang besar karena jumlah penduduknya itu 1,3 juta lebih. Sedangkan jumlah pemilihnya kemarin itu memang hampir 1.900.000 sekian lah. Nah, karena itu ini juga membuat persaingan antara partai politik sebenarnya itu juga besar pula, tapi tidak tahu ya kemarin ini Kabupaten Tuban itu hanya 2 pemilih, tapi juga memang cuma 2 calon ya, hanya 2 calon yang diusung dari yang pertama calon atas nama Halindra dan juga Pak Joko Sarwono itu diusulkan oleh 8 partai politik, sedangkan pasangan Riyadi Wafi hanya 5 partai politik. Jadi untuk mengantisipasi membludaknya pendaftaran calon, apa yang dilakukan oleh KPU Tuban, Pak?
Kami juga tidak melakukan antisipasi apa-apa ya, karena kalau membludak itu ya kita sudah siap dari awal, memang kita sudah melakukan persiapan, kita sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik, karena mereka yang berhak mengusung eee, calon kepala daerah. Jadi kita sudah mensimulasikan berapa calon yang akan mendaftar di KPU Kabupaten Tuban. Karena eee, antisipasi-antisipasi itu memang kita perlukan kaitannya dengan pendaftaran calon. Karena eee, banyaknya partai politik yang ada di Kabupaten Tuban sendiri, potensi untuk mendaftar lebih dari 3 calon itu juga ada. Maka kita mensimulasikan pendaftaran itu sedemikian rupa, sehingga kita juga bisa menampung dan juga melayani para calon kepala daerah waktu melaksanakan pendaftaran. Bagaimanapun memang kita harus persiapkan dengan matang, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta pemilihan ini. Dari itu, dari persiapan-persiapan itu juga kita selain mempersiapkan apa, untuk melakukan prosesi pendaftaran, kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang terlibat dalam hal ini, seperti kepolisian, karena kepolisian dan juga kalau di SUB ini yang memang mengamankan kaitannya dengan prosesi arak-arakan ketika datang ke KPU, terus mengondisikan siapa saja yang memang dibolehkan untuk masuk ruang pendaftaran. Nah itu. Jadi internal KPU Kabupaten Tuban sendiri itu fokus untuk melakukan pelayanan pendaftaran. Jadi sudah kita fokuskan siap sedia untuk menerima berapapun calon pendaftar dan pendaftar yang memang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Tuban. Oke Pak Saiful, jadi ada nggak Pak pengalaman lainnya yang menarik tentang proses-proses tahapan-tahapan pemilu? Pastinya sebenarnya banyak ya, karena tahapan pilkada ini kan panjang. Jadi kalau di divisi saya sebagai ketua divisi teknis itu mulai dari tahapan pencalonan, tahapan dana kampanye, terus tahapan pungut hitung lah. Di situ kan banyaklah kegiatan-kegiatan KPU yang memang itu banyak berkesan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu. Ketika ngomong pungut hitung, pastinya banyak itu permasalahan-permasalahan ataupun kegiatan-kegiatan yang menarik lah, seperti kegiatan pembuatan TPS yang memang dibuat semenarik mungkin agar pemilih itu datang untuk melakukan pencoblosan. Nah, terus pada saat pungut hitung, mulai dari memang kondisi-kondisi tertentu lah ya, memang itu di masyarakat banyak terjadi memang. Kaitannya dengan pelaksanaan memang tergolong lancar kemarin di pemilihan kali ini, tidak terjadi banyak masalah yang berarti, yang memang sebagian besar itu memang sudah dapat diselesaikan secara langsung gitu. Tidak perlu KPU Kabupaten turun tangan berkaitan dengan itu. Kemarin setahu saya itu ada lomba TPS terbaik ya. Itu yang kemarin menang tuh Itu saya tak tahu itu teman-teman divisi Tarmas dan juga SDM itu yang memang mengkolek foto-foto terbaik teman-teman penyelenggara tingkat TPS pada saat pelaksanaan pungut hitung. Kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kalau di divisi saya kurang kalau selain divisi saya kurang tahu ya. Tapi memang kalau di
di saya sendiri ini baru pertama kali mengalami kegiatan di pemilihan ya, kayak simulasi itu baru pertama kali ini di pemilihan itu ada simulasinya. Itu sih, Pak. Simulasinya itu seperti Ya simulasi pungut hitung gitu. oh, Jadi simulasi pungut. kita mengundang pemilih di TPS tersebut untuk melakukan pemilihan, untuk mensimulasikan pencoblosan itu seperti apa sih. Kira-kira pencoblosan itu dilakukan tata caranya sudah bener nggak sih, prosedurnya sudah sesuai apa enggak, mulai dari persiapan pembukaan TPS, jadi persiapan pembuatan, terus persiapan pembukaan mulai dari apel dan sebagainya, terus pelaksanaan pungut hitung sampai dengan tutupnya TPS, terus pelaksanaan penghitungannya itu. Nah, itu kira-kira selesai sampai kapan yang gitu. Kita hanya mensimulasikan dengan pemilih yang memang itu pemilih rata-rata yang ada di Kabupaten Tuban. Seperti itu ya, ternyata menarik sekali ya pilkada yang kemarin itu Pak Saiful. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, adakah pesan-pesan buat teman pemilih di rumah? Iya, jadi kaitannya dengan kalau kegiatan KPU, monggo bareng-bareng teman-teman pemilih yang ada di wilayah Kabupaten Tuban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Tuban, salah satunya podcast ini. Jadi kita ingin membagikan informasi dan juga wawasan kepada teman-teman pemilih, sahabat-sahabat pemilih, warga masyarakat Kabupaten Tuban yang sudah mempunyai hak pilih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KPU. Jadi KPU agar kesannya ini, kalau masyarakat kesannya itu kan memang ya ngapa-ngapain ya masa pemilu dan pemilihan ini. Coba ikuti terus mulai dari Instagram dan media sosial kami, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube ini ya, yang menyalurkan yang menyiarkan podcast ini ya. Masyarakat silakan untuk mengakses informasi di berbagai media sosialnya KPU Kabupaten Tuban. Untuk masyarakat Tuban umumnya, monggo bareng-bareng ikuti kegiatan pendidikan pemilih. Mungkin ketika KPU melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, kita juga siap untuk menjadi narasumber di berbagai kelompok masyarakat, di berbagai sekolah untuk menyampaikan berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan pemilih dan pemilu dan pemilihan. Nah, itu kita siap untuk menjadi narasumber, monggo. Itu sih pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Tuban. Baik teman pemilih, itu tadi sekilas tentang pemilu serentak tahun 2024. Terima kasih Bapak Saiful atas waktunya. Sama. Semoga bisa mampir lagi untuk episode-episode selanjutnya. Dan untuk teman pemilih di rumah, nantikan terus episode-episode lainnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Saya Marlina izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.